dan bagaimana awal mula berdirinya Doyan Donat? Awal berdirinya sih tahun 2020. Nah sebenarnya sih kita belum mau buka warung ya waktu itu. Cuman karena kebutuhan ekonomi juga, suami kan juga kena pengurangan saat COVID, jadi mau lah kita buat jalan berjualan. Ini pertanyaan kedua ya, apa alasan memilih usaha di bidang makanan khususnya donat? Awalnya sih ya karena hanya bisa bikinnya donat gitu. Karena memang misalnya bikin itu, dan awalnya kan bikinnya dan resepnya minta sama mama. Kebetulan mama juga dagang donat, jualan donat, kan mama donatnya donat gula yang varian-varian kayak gini gitu kan. Nah jadi itu aku sampai bikin atau tidak dulu kan, mulanya sih nggak pakai resep mama, aku coba nyari-nyari lagi referensi di YouTube gitu. Jadi mulanya kayak gitu, jadi ada proses trial error dulu ya. Produk apa saja yang dijual dan mana yang paling diminati oleh pelanggan? Oh ya, donat aja sama pakai lombok, sama lagi ada tiga menu aja sih di sini. Selebihnya ada memang, tapi rata-rata ada temen yang naruh, misalnya dari risol mayo, risol sayur, stik dan lain-lain, itu biasanya temen yang naruh, bukan produk kita sendiri gitu. Siapa target pasar utama Doyan Donat? Warga setempat aja sih, karena kan sih kebetulan memang belum ada toko kecil. Jadi aku pikir kalau misalnya ada acara-acara tuh kayaknya kita berpeluang gitu kan, ya udah nggak apa-apa deh di tengah kampung jadi ada toko kecil-kecilan gini. Terus tentu kayak aku warungnya aja gitu. Gimana proses produksi donat dari awal sampai selesai? Jadi apakah ada, selain dari proses produksinya, apakah ada kayak misalnya di quality control dulu atau gimana sama donat yang kurang bagus tampilannya gitu? Kalau untuk barang sendiri gitu ya baru sih dari awal banget nih. Pertama kita harus siapin bahan, habis itu kita masukin mixer, setelah masukin mixer dia di kita rounding, udah selesai dia jadi adonan tuh, dan elastis kita rounding, dibulet-buletin satu-satu. Itu prosesnya pokoknya sampai dengan goreng 3 sampai 4 jam, tergantung suhu juga, pas hujan ngaruh juga agak lama gitu ya. Terus dari rounding itu kan ada dibuatin, habis itu kita diamin, kita proofing, kita diamkan 1 jam, kemudian setelah itu kita cetak dan ngeluarin gas-gasnya. Ada terpakan yang baru itu dia tuh proses degassing. Coba deh tadi kalian cari proses degassing itu dia pengeluaran gas yang ada di dalam donat, yang terperangkap dalam donat, biar dia bisa mengembang sempurna gitu. Kadang kalau misalkan kita over atau nggak kita kebanyak masih ada gas yang terperangkap, dia jadinya seperti banyak gelembung-gelembungnya gitu. Jadi kayak kayak nggak maksimal, jadinya dia nggak tinggi. Kadang dia udah tinggi satu goreng tapi dia nggak kempes gitu. Untuk quality control sendiri ya paling kita cek aja satu-satu gitu kan, lihat mana yang masih bisa layak dijual, mana yang enggak gitu. Bisa harus produksi kan pasti. Itu faktornya apa, dari suku atau dari tetangga emang lagi kebetulan dapetnya langsung? Bisa macam-macam, bisa dari bahan baku, bisa dari elo juga kan, karena kita juga kayak gitu ya. Karena kita lupa masukin fermentannya jadi nggak ngembang, kadang kita kurang masukin gula atau apa aja gitu, jadi nggak bener gitu kan rasanya. Pernah sekali aku nggak masukin gula, ternyata dia tuh nggak mau bener-bener kebentuk kayak donat ngembang berelastis gitu ya. Dia jadinya kayak gitu deh, ngembang tapi nggak ada rasa itunya, nggak enak banget. Aku pernah nyoba dan akhirnya aku nggak jual gitu. Modal awal usaha ini tuh dari mana dan kira-kira berapa nominalnya kita? Kalau modal usaha sendiri, kalau untuk yang kayak gini ada suami pasti laki karena habis dapat pesangon dari suami pengurangan nggak bisa. Nah akhirnya aku langsung alihin buat modal usaha ya. Kurang lebihnya sih 5 jutaan untuk etalase dan lain-lain termasuk bahan baku. Kalau awal-awalnya sih aku sebelum buka warung aku buka PO dulu di rumah. Jadi nggak berani nyari sampai belum ya? berani karena aku masih maju mundur gitu ya, belum berani apalagi di bidang makanan aku takut ya. Maju mundur akhirnya kata suami, ayo bismillah, mudah-mudahan nanti rame dagangannya lancar gitu kan. Tapi alhamdulillah udah 6 tahun berjalan ya berarti. Kalau kan bahan baku mereka pernah naikin ya kayak untuk mensiasati apakah ukuran yang kecilnya atau juga harganya kayak dinaikin? Jadi aku nggak bisa gedein, nggak bisa kecilin, katakan emang udah sesuai harusnya, tapi kan juga aku kan customer. Jadi ya udahlah aku naikin harga mau nggak mau dengan berat hati. Sebenarnya sih nggak pengen naik gitu kan, cuman emang naiknya bukan naik lagi loncat. Jadi bahan-bahannya bener-bener naiknya sih bisa sekitaran 20-30 ribu. Aku kaget kan, jadi aku nggak bisa. Sampai aku bilang sama suami, kalau kita berhenti dagang lagi gimana kata gitu. Mohon kata gitu. Aku akhirnya aku cek ombak dulu lah, ya kan, cari gitu. Ternyata kan ada tuh alhamdulillah mereka pasar pada nauin, pada tahu dan mau juga bahan pada naik, bukan cuma bahan-bahan baku kue-kue aja kan, semuanya pada naik.
selama ini media pemasaran apa sih yang paling sering digunakan untuk mempromosikan Doyan Donat ini? Paling aku dari WhatsApp sama dari IG, tapi kan aku jarang di IG ya, maksudnya paling dari WhatsApp aja lebih seringnya, dan biasanya mulut ke mulut banyak kan, banyak yang datang ke sini tahu dari saudaranya kemarin habis dibawain gitu kan, tahu orang dari Cilodong kemari gitu, orang dari Sayang kemari, aku juga nggak nyangka maksudnya orang jauh-jauh kan toko donat banyak maksudnya ya, kenapa dia sampai kemari-mari gitu. Dari mulut-mulut. Lebih ke mulut ke mulut aja sih bisa. Doyan Donat sudah memiliki izin usaha atau legalitas tertentu? Sudah, kalau untuk izin usaha baru kemarin kita kantongi sertifikat awalnya. NIB mah udah lama kita bikin dari awal kita bikin di sini, orang udah mulai ngajuin, tapi memang prosesnya panjang, lama, harus bolak-balik wali kota gitu kan. Tapi pas ada teman kebetulan yang bisa bantu, akhirnya dibuat sama teman, alhamdulillah kemarin, baru kemarin banget nih, 2025 kebetulan bulan Februari baru ada sertifikat awalnya. Memang susah ya pakai filter juga ternyata. Kendala yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha. Kalau untuk kendalanya kalau misalnya kalau lagi habis dari kamu udah habis gitu ya, yang paling untuk ngajuin barang ya kita mau nggak mau ya, daripada kita buang paling kita kasih ke orang. Terus untuk proses produksi paling ada juga kendalanya karena kita aku butuh karyawan di bagian produksi, apa saja kan karena keterbatasan kita mengelola apa namanya donat sampai dia dibuang terus bisa jadi bayar orang gitu kan juga ya, karena kan untuk kebutuhan pribadi juga gitu. Jadi aku masih baru bisanya satu karyawan dulu untuk jaga warung, mungkin next aku akan cari orang untuk bantu di dapur gitu. Bagaimana sih Teh untuk mengembangkan strategi Doyan Donat ini? Untuk mengembangkan ininya baru aku ini buka cabang. Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat luas gitu kan, nggak cuma di kampung gedong ini aja. Tapi sebelumnya memang aku juga udah pernah buka cabang di kampung di sebelah, tuh kampung sebelah. Kenapa di kampung? Karena ya memang pertama dekat dengan sini, jadi untuk produksi apa kan masih di sini, masih kita doang kan sama suami yang ngerjain gitu berdua. Jadi aku biar gampang mobilnya gitu kan. Nah, terus kalau untuk kenapa enggak dilanjutin ya, waktu itu karena aku kendalanya di ada kalau nggak salah aku lagi hamil, terus aku lahiran anak kedua. Nah sekarang aku udah lahir anak tiga, jadi punya 3 anak sekarang, jadi agak repot dan ya, jadi belum kepikiran untuk buka cabang lagi. Mudah-mudahan kedepannya strategi pemasarannya bisa lebih luas, bisa mencakup wilayah Jakarta dan seterusnya. Ya Allah, luas banget, ya Allah. Ya gitu strateginya, aku niatnya mudah-mudahan bisa. Mungkin segitu aja Teh pertanyaan dari kita. Terima kasih juga udah terima kita buat wawancara ini. Terus semoga Doyan Donat ini jadi makin luas, makin dikenal banyak orang. Amin.